Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Ferianto. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan saya akan menjelaskan tentang pengertian dari segi pengantar hukum. Pengantar ilmu hukum terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum, dan bila dikehendaki dapat dibagi lagi menjadi ilmu dan hukum. Pengantar berarti membawa ke tempat yang dituju. Dalam bahasa Belanda diartikan inleiding, dan dalam bahasa Inggris introduction, yang berarti memperkenalkan. Dalam hal ini yang diperkenalkan adalah ilmu hukum. Maka pengantar ilmu hukum merupakan basis Lehrvik atau mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan dalam mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. Pengertian dari segi ilmu hukum. Ilmu hukum tidak hanya membicarakan mengenai peraturan undang-undang saja, melainkan juga filsafatnya. Jadi ilmu hukum tidak hanya mempersoalkan suatu tatanan hukum tertentu yang berlaku di suatu negara. Dapat disingkat bahwa subjek hukum dari ilmu hukum adalah hukum. Jadi hukum sebagai suatu fenomena dalam kehidupan manusia di mana saja dan kapan saja. Dengan demikian, hukum itu dapat dilihat sebagai fenomena universal dan bukan lokal atau regional. Adapun tujuan dan kegunaan pengantar ilmu hukum adalah menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Adanya kegunaannya adapun kegunaannya adalah untuk dapat memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya. Kemudian kedudukan dan fungsi pengantar ilmu hukum, yaitu kedudukan pengantar ilmu hukum merupakan dasar-dasar bagi pelajaran lanjutan tentang ilmu pengetahuan dan berbagai bidang hukum. Sedangkan kedudukan dalam kurikulum Fakultas Hukum adalah sebagai mata kuliah keahlian dan keilmuan. Oleh karena itu pengantar ilmu hukum berfungsi memberikan pengertian-pengertian dasar, baik secara garis besar maupun secara mendalam mengenai dan sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Selain itu juga pengantar ilmu hukum juga berfungsi pedagogis, yakni menumbuhkan sikap adil dan membuktikan minat untuk dengan penuh kesungguhan mempelajari hukum. Kemudian dalam pengantar ilmu hukum juga meliputi norma kebiasaan istiadat dalam masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan, karena manusia adalah makhluk
yang selalu berhubungan atau makhluk sosial yang merupakan makhluk monodualisme. Baiklah, yang berikutnya yakni ciri-ciri hukum. Yang pertama, perintah adalah aturan yang harus dijalankan. Yang kedua, larangan. Larangannya adalah peraturan yang mengharuskan seorang untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang bisa memicu timbulnya hukum. Dan selanjutnya yakni norma dalam masyarakat. Yang pertama, norma agama. Lalu ada norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Lanjut kepada hakikat kebiasaan. Kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang relatif lama. Bisa juga dipengaruhi dengan perilaku masyarakat yang mungkin masyarakat itu kurang diperhatikan atau cenderung dikucilkan. Kemudian adat istiadat, yakni aturan tingkah laku yang dianut secara turun-temurun yang berlaku sejak lama. Biasanya bersifat ketat dan mengikat. Bisa dikatakan bahwa hukum yang tidak tertulis adalah hukum adat. Yang keempat, ada unsur adat istiadat. Unsur adat istiadat meliputi nilai-nilai budaya, sistem norma, sistem hukum, aturan-aturan khusus, atau ketentuan mengenai kegiatan tertentu yang terbatas. Peraturan yakni perangkat yang berisi sejumlah aturan yang dibuat untuk mengatakan yakni peringkat yang berisi sejumlah peraturan yang dibuat untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Peraturan diciptakan untuk mengatur perilaku dan hubungan antara kelompok, baik tertulis maupun tidak tertulis. Syarat-syarat adanya peraturan yakni 1. Ketentraman hidup bersama. 2. Kebutuhan masyarakat. 3. Prinsip keadilan, perdamaian, dan kebaikan. 4. Penyusunan berlangsung demokratis. Nah, itu. Adapun syarat-syarat dari peraturan. Berlanjut pada definisi hukum, yaitu keseluruhan norma yang oleh penguasa negara atau masyarakat yang berwenang menetapkan hukum dan dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan dalam mengikat bagi sebagian atau mungkin seluruh masyarakat yang tujuannya untuk lebih menertibkan tatanan. Tujuan hukum diantaranya yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyat. Yang kedua yakni mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.
Sumber hukum di Indonesia ada dua, yakni sumber hukum material dan sumber hukum formal. Di antaranya yaitu pada undang-undang kebiasaan, jurisprudensi, perjanjian internasional. Sekian penjelasan dari saya. Sekali lagi saya atas nama Samsul Ferianto memohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kata-kata yang tidak enak, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.